Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas saya. Apakah Bapak bersedia diwawancarai? Oh iya, baik, silakan. Sebelumnya boleh tahu saya nama Bapak? Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Subagya, Bu. Sebelum memulai bisnis online ini, apa pekerjaan Bapak? Nah, gini Bu, sebelumnya kebetulan juga karena dulu sebelum menjalankan bisnis online ini, saya kebetulan masih pelajar. Ya, kebetulan ya lumayan lah buat nambah-nambah waktu dulu tuh karena masih sekolah. Pikiran saya gimana caranya sekolah saya bisa bantu dari segi finansialnya gitu, jadi tidak merepotkan terus orang tua. Kebetulan sekali waktu itu lulus sekolah, alhamdulillah langsung menjalankan bisnis ini. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak memulai bisnis online ini? Oh iya, mengenai menjalankan bisnis online ini belum lama, kurang lebih 1 tahun 5 bulan saya menjalankan bisnis ini, Bu. Kalau boleh tahu, modal awalnya berapa sih Pak untuk memulai bisnis online ini? Ya, kebetulan ya, mengenai bisnis online yang saya jalankan, yang pertama dalam segi modal nggak terlalu gede. Kenapa? Karena yang pertama, modal di bisnis yang saya jalankan sekarang adalah memodalkan hanya HP sama kuota saja, begitu. Jadi ini cocok banget nih untuk ya mungkin rekan-rekan saya yang masih sekolah umumnya. Kalau boleh saya tahu Pak, berapa penghasilan Bapak yang diperoleh dari bisnis ini? Ya, kebetulan sekali karena di hari ini di hari yang sangat berbahagia banget ya, karena pas banget nih saya baru mendapatkan bukan gaji ya kalau di bisnis, tapi penghasilan saya ya baru turun hari ini banget, 4.100.000 itu baru 2 minggu saja ya. Kalau boleh saya tahu Pak, apa tujuan Bapak untuk memulai bisnis ini gitu? Oh, begitu Bu ya. Pertama tadi dalam segi modal ya, di bisnis ini yang saya jalankan terutama memodalkan hanya HP sama kuota, plus kebetulan juga nih nyambung dimodali dengan yang namanya tujuan atau bisa dibilang impian. Nah, pertama dulu saya menjalankan bisnis ini walaupun masih sekolah, dulu pemikiran saya kayak gini, gimana caranya saya masih seorang pelajar, masih di bangku SMK, tapi bisa berpenghasilan kayak orang-orang yang kerja. Waktu itu saya punya target, gimana caranya saya masih sekolah tapi udah dapat penghasilan kayak sama UMR Bandung. Nah itu pertama, tujuan saya. Yang kedua ya, prioritasnya sih bisa ngebantu beban orang tua, jadi mengurangi beban yang orang tua gitu Bu ya. Saya berpikiran gimana caranya saya masih muda tapi sukses ya. Kita sebagai seorang anak muda itu harus sukses muda ya, begitu Bu. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk yang Bapak jual agar orang-orang tertarik dan membeli produk Bapak? Ya, ini kebetulan banget ini produknya yang saya jual ini namanya Renops sama Mooncore. Nah, kebetulan bisnis online yang saya jalankan itu di bidang kesehatan ya. Jadi untuk saya berjualan hanya menggunakan sosial media ya. Contohnya apa? Bisa dalam segi Facebook, marketplace Facebook, atau marketplace e-commerce yang kayak Lazada, Shopee, yang dan lain-lain. Dan ada juga di IG ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau di FB itu ada marketplace ya, ada marketplace FB. Jadi kalau ketika kita posting di marketplace tersebut, kita bisa menentukan kota mana yang produk kita mau dijual, begitu. Nah, kalau misalkan di IG ya, Instagram itu bisa melalui endorse ya atau paid promote. Nah, begitu Bu kurang lebihnya. Apa sih tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis online ini di masa pandemi COVID-19 ini? Dan perekonomian kan Indonesia lagi turun. Bagaimana Bapak menghadapi
pandemi ini gitu. Oh iya, baik saya jawab. Jadi untuk menanggapinya, yang pertama pikiran kita yang harus selalu positif gitu. Karena saya percaya setiap ada masalah pasti ada yang namanya jalan keluar bu. Begitu bu. Ya mungkin kemarin sih waktu itu mungkin dalam segi konsumen ya, dalam grup saya juga ngalamin mungkin konsumen kemahalan lah karena ya pandemi kayak gini. Ya saya juga berpikiran gimana caranya produk saya masih terjual laku dengan mungkin harga saya kulik lagi ya. Saya mungkin dalam segi penjualan yang tadinya paketnya besar saya kurangi lagi jadi agak eceran. Nah kayak gitu, jadi tidak bukan masalah lah dalam seorang pembisnis itu, karena seorang pembisnis itu lihatnya peluang, apalagi pas banget bisnis yang saya jalankan adalah dalam bidang kesehatan bu, seperti itu. Nah, terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk anak muda zaman milenial sekarang? Pesannya mungkin untuk anak muda ya khususnya, mungkin dari saya sih yang pertama, sekarang kan zamannya milenial, Iya. beda zaman beda lagi cara cari uang, bukannya begitu kan bu? Iya. Nah untuk anak muda sekarang harus mulai berubah mungkin dalam segi mindset ya, mungkin dalam segi paradigma sudut pandang begitu. Jadi pesan untuk anak muda sekarang, jangan terus minta uang ke orang tua ya, karena sekarang zamannya teman-teman anak muda sekarang udah harus cara cari uang, harus mendapatkan uang penghasilan sendiri, karena sekarang adalah zamannya gadget bisa menjadi mesin ATM kita, begitu mungkin bu. Iya. Oke baik Pak, terima kasih telah sharing tentang bisnis online-nya. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga bisnis online-nya semakin maju dan sukses terus ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya sama-sama bu. Amin. Terima kasih. Semoga lancar tugasnya. Maaf bila ada saya kekurangannya.